Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah peserta kuliah umum KPJ Institut di mana saja berada. Untuk kali ini kita akan mensimulasikan memandikan jenazah. Di dalam memandikan jenazah ini ketentuannya adalah bila mana jenazah laki-laki maka yang memandikan harus wajib laki-laki. Kecuali jenazah ini sudah memiliki pasangan, maka dibolehkan istrinya. Atau jenazah anak kecil 7 tahun ke bawah, yang memandikan boleh laki, boleh perempuan. Tentu dengan dasar bahwa memandikan jenazah ini sesuai dengan ketentuan syar'i, mengikuti petunjuk dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Suatu kali Nabi SAW menyampaikan kepada Aisyah, istrinya, "Wahai Aisyah, sekiranya engkau meninggal terlebih dahulu, aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafanimu, aku yang akan menyolatimu, dan aku yang akan menguburkanmu." Maka ini dijadikan dasar landasan bahwa memandikan jenazah, seorang istri boleh memandikan suami atau suami boleh memandikan istrinya. Di dalam memandikan jenazah, kita persiapkan terlebih dahulu bagi para pemulia jenazah. Yang pertama adalah menggunakan wajib sarung tangan, ya, baik dengan karet maupun kain. Kita gunakan sarung tangan dari kain sebagai waslap, memudahkan kita membersihkan tubuh jenazah. Inilah fungsi fardu kifayah, di mana kalau ada yang terlibat lebih banyak lebih bagus karena akan terbantu, ringan pekerjaannya. Semakin banyak yang mengikuti pelaksanaan fardu kifayah ini akan semakin ringan. Baik, berikutnya adalah di dalam pengurusan jenazah memuliakannya, maka jenazah ini harus tertutup auratnya, ya. Kalau wanita kita usahakan mulai dari lutut sampai bagian dadanya ini semuanya tertutup, ya. Kemudian bila laki-laki boleh sampai bagian pusar, nah seperti ini, ya. Ini yang tertutup. Ini wajib, tidak boleh ini dilepas, ya, dalam rangka memuliakannya. Aurat yang selama ini ditutupi maka tidak boleh terbuka, ya. Haram hukumnya kita melihat aurat jenazah, ya. Tugas kita adalah yang pertama diawali dengan membaca basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, kemudian diniatkan dalam hati, ya, saya niat memandikan ini jenazah fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah, kira-kira seperti itu lafadznya, ya. Yang pertama kali kita bersihkan adalah area kemaluan, ya, ini boleh dengan selang langsung karena memudahkan kita untuk membersihkannya. Ya, tolong pegang Pak Afif. Ya, ini persiapkan. Di dalam prosesi membersihkan kotorannya, bila mana jenazahnya ini sakit dan sudah cukup lama, biasanya ada kotoran yang siap keluar. Maka caranya kita membantu dengan cara tangan kanan memegang perut, tahan dengan perlahan, ya, dengan lemah lembut, nah, memudahkan untuk keluar kotorannya, ya. Tapi kalau jenazahnya sudah dalam kondisi tidak sakit terlebih dahulu, ya, dia orang sehat meninggal, itu biasanya ditekan perutnya pun tidak keluar, ya. Jadi tangan kanan membantu untuk mengeluarkan kotorannya, dan tangan kiri diposisikan kita langsung di posisi kemaluannya untuk membersihkan, ya. Ya. Bisa langsung dengan sabun. Sabun yang kita gunakan ini adalah sabun ekstrak daun bidara, karena sunnah menggunakan daun bidara untuk memandikannya. Sampai kita pastikan tangan kita terlihat tidak kotor lagi, ya. Boleh dengan sabun lagi.
Ya. Kemudian bagian atas pun kita bersihkan ya, dengan tertutup kain. Maluannya. Untuk doa memandikan sepanjang prosesi ini adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan dia dosanya, rahmati dia dan maafkanlah. Sehingga ini akan meringankan almarhum insyaallah husnul khotimah dengan doa-doa kita ya. Kemudian kita bersihkan ya, sampai benar-benar bersih ya. Untuk area kemaluan wajib menggunakan tangan kiri dan harus bersarung tangan. Kenapa harus bersarung tangan? Pertama adalah memang tidak diperkenankan untuk menyentuh kemaluan secara langsung. Yang kedua, menjaga kita ya dari kotoran yang ada, sehingga insya Allah tetap dalam kondisi tangan kita bersih. Nah, setelah dibersihkan, maka mungkin berikutnya adalah sebelum jenazah ini dimandikan secara rata ya, maka kita wudukan terlebih dahulu ya. Karena proses memandikan jenazah itu sama seperti mandinya kita saat mandi besar ya, yang terkait dengan hadas besar ya, maupun kita mau sholat Jumat ya, mandi. Maka kita wudukan terlebih dahulu. Dan wudu ini adalah sunnah, prosesi bagian dari mandi ya. Dan hidung ya. Kemudian untuk bagian mulut, kalau masih terbuka, maka bisa kemungkinan jari kita masuk untuk membersihkan giginya. Kita masukkan sela-selanya. Ya. Ya. Kemudian mukanya, ya, kita sapukan. Ya. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Ya. Ya. Kemudian tangan. Situ 3 kali. Ya. Dan kepalanya kita sapukan air, ya ini air kita sapukan. Ya. Ya. Kemudian kaki, area kaki boleh dahulukan. Rukun mandi ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, diawali dari bagian kepala dulu. Ini bisa langsung kasih sampo, ya, disampoin. Ya, kita bersihkan kepalanya dulu. Ummu Atiyah, sahabat Rasulullah SAW, meriwayatkan bahwa saat memandikan jenazah putri Rasulullah SAW, Nabi memerintahkan, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau menurut kalian seperlunya. Ya, artinya memandikan ini benar-benar sampai bersih, ya, dengan air dan sider, daun bidara. Ya, dan jadikanlah siraman terakhirnya nanti dengan air kapur barus. Ya. Jadi ini yang pertama, kita siram dulu bagian kepala dan meratakan air seluruh tubuhnya mulai dari arah sebelah kanan, sunnahnya. Ya. Sambil kita bacakan dalam hati kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ini perataan pertama, langsung kita sabun.
Ya, kita sabun. Ya. Seluruh tubuhnya, termasuk bagian sela-sela di antara ini ketiaknya kita bersihkan ya. Dengan baik dan lemah lembut tentunya ya. Kita bersihkan dulu. Nih, bagian aurat sini kita masuk tangannya. Dan sebelah kiri ya. Sampai rata semuanya kena sabun ya. Bisa langsung dari selang atau dari gayung. Kalau memang airnya ini siap dengan ember-ember yang banyak tentunya atau yang besar ya. Kita lanjutkan bilasan kedua ya, kita sabun lagi seluruh tubuhnya ya. Ya. Anggap udah selesai lah mandi ya. Nah, kita siram lagi. Ayo Mas Eko. Ya, semakin banyak orang yang terlibat semakin cepat pekerjaannya. Ya, itulah fardu kifayah. Sampai 3 kali pembilasan, 3 kali membersihkan ya, minimalnya 3 kali pembersihan. Kalau sudah selesai bagian atas, maka kita lanjutkan bagian bawah ya. Kita bagian bawah tentu kita akan miringkan jenazahnya ya. Tolong dibantu keluarganya, Pak Aldo sini bantu untuk ya ya boleh ya, dipegang. Nah, tertutup ya. 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 Ya, kita sabun. Ya. Masuk bagian kemaluannya kita cek kembali dengan tangan kiri, kita bersihkan ya, sambil dengan langsung kita bersihkan. Ya. Ya. Ya, ulangi sampai 3 kali pembersihan ya, dengan sabun. Oke, turun ya, pelan-pelan. Ya. Ya. Biasanya 2 kali balik ya, jadi sebelah sini, Mas tuker. Ya, diangkat lagi ke sini. Ya, sedikit saja, karena tadi sudah kena. Ya. Nah, kita ambil sabun lagi, kita sabunin. Ya, bagian atas ini yang belum kena. Ya. Bagian sana sudah kena tadi, ini yang belum. Ya. Oke.
Nah, turun. Ya. Udah mas, ini pindah lagi mas. Ya. Untuk memastikan jenazah ini sudah bersih atau belum itu bisa dilihat, tandanya adalah kita buka tangan kita, ya, ya. Kita cek tubuhnya, ya. Kalau sudah keset, berarti sudah selesai, ya. Untuk area-area yang susah dibersihkan seperti kuku ini, kuku panjang tak usah dipotong, cukup kita bersihkan, ya. Maka biasanya kita gunakan, sudah dipersiapkan di sini adalah cotton bud, ya. Kita cotton bud kita ambil, ya. Ini buat area-area yang susah dijangkau, ya, seperti bagian dalam telinga, ya, kita bersihkan. Telinganya kita bersihkan, ya. Dan hidung, ya, kita masuk ke sini hidung, ya, gitu. Nah, ini teknis, bisa di awal atau di akhir atau sambil berjalan, ya, area-area tertentu yang susah dijangkau, ya. Masuk di sini bagian kuku-kukunya. Kalau kuku sudah kita bersihkan dengan ini tadi, ya. Walaupun panjang kita biarkan, tidak dipotong. Oke. Ya. Dan kita tutupkan seluruh tubuh jenazah. Dan jadikanlah siraman terakhirnya adalah dengan air yang dicampur kapur barus atau sedikit kapur barus. Nah, teknis kami dalam memandikannya, kita siramkan di atas kain batik yang menutup tubuhnya ini. Ya. Ini bubuk kapur barus ini, ya, kita campurkan ke air. Ya, kita campurkan. Ya, ya, kemudian ini ya, nah, kita siramkan dari arah kepala, ya, sambil kita doakan kembali, Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afuan. Nah, ini siraman terakhir, itu kapur barus, ya. Dan ini adalah sunnah. Nah, ini biasanya kita berikan kesempatan kepada keluarga, baik putra maupun putri, bila mana ingin sekali memandikan orang yang dicintainya, kita kasih kesempatan satu gayung, ya, putranya satu gayung, putrinya satu gayung untuk proses pemandian terakhir, ya. Karena dari awal yang beda jenis kelamin tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses pemandian. Selesai memandikan, kita mendoakannya, Allahumma ja'alna wa iyyahu minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah kami dan ia sebagai orang-orang yang bertaubat, yang Engkau Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Berikutnya, kain yang basah ini kita ganti dengan kain yang kering tanpa membuka auratnya, ya, ke atasin aja, ya. Sambil kita persiapkan 2 lembar anduk, ya, ini 2 lembar anduk ini, atasin aja, ya.
Cara membersihkannya cukup dipel-pel saja seperti ini, ya. Ini rambut. Ya. Jadi kenapa 2 handuk? Karena ini bisa menutup seluruh tubuhnya, ya. Kita siapkan di sini di atasnya, ya. Nah, perlahan-lahan ini kita lepaskan kain penutup yang basah, ya. Ya. Dan kita tutupkan. Selanjutnya kita tutup dengan kain yang kering, ya. Alhamdulillah, prosesi pemandian selesai. Setelah ini jenazah kita angkat ke kain kafan yang tadi sudah kita tata, ya. Kita bentangkan kain kafannya. Setelah selesai dibentangkan, kemudian jenazah ini kita angkat. Kita peluk, ya, jenazahnya. Kita pegang, Bang, peluk, Bang. Ya. Ya, kita angkat, ya. Ini harus peluk nih, ya, gitu. Ya. Ya. Pala dulu masuk, ya.